sholat la haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwa as-sami'ul 'aliim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Para tokoh DKI Masjid Baitul Hikmah yang kita hormati dan kita doakan Mukarram Bapak Ustaz Untung, Rabbul Amin, semuanya yang tidak disebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat ta'zim kepada semuanya. Terkhusus bapak-bapak jamaah Masjid Baitul Hikmah yang mudah-mudahan ya di tengah-tengah kesibukan kita, kelelahan dari aktivitas dan lain sebagainya, Allah masih memberikan setitik kesadaran, setitik kemauan, secercah pencerahan untuk kita duduk bersama dalam thalabul ilmi. Kalau nggak ada kekuatan yang dimaksud la haula wala quwwata illa billah, kita ini cuma benda mati aja sebenarnya. Makanya dikatakan orang-orang arif, orang-orang yang telah memperdalami. Jadi ilmu itu kan sebenarnya ada yang luas, ada yang dalam. Kalau luas itu banyak dia tahu itu, tahu ini, tapi nggak mendalam. Nah, orang-orang yang mendalam itu mencari makna, mencari makna. Nah, makanya kita ngaji di sini minggu kedua nih lebih cenderung lebih banyak kepada arah perenungan, arah perenungan. Sebab kontemplasi itu perlu. Hari ini kita sudah melakukan apa, gitu. Nah, dari pagi kayaknya saya salah. Itu perenungan. Itulah yang dibilang manusia berakal, agar kiranya hari kemarin, ya toh, dengan hari ini jangan sama-sama aja, apalagi jelek. Nah, itu yang celaka. Kalau bisa hari ini jauh lebih baik dari hari yang kemarin. Nah, kalau Bapak melakukan kontemplasi, perenungan, tafakur, itulah yang Quran bilang, afala tatafakkarun. Apakah kamu tidak berpikir? Afala yatadabbarun. Apakah engkau tidak mentadabbur? Bahkan yang lebih ekstrim, afala taqilun. Apa kamu nggak punya akal? Mau itu. Jadi manusia diperintahkan untuk merenungkan apa yang telah kita lakukan. Kalau Bapak sampai tahap merenungkan, kemudian di situ dapat pencerahan, enlightenment namanya. Nah, di saat dapat pencerahan itulah yang akan menjadi guru sejati. Jadi guru sejati itu sebenarnya nggak jauh, dia sudah ada di dalam dirimu sendiri. Cuma saja kita ini terlalu jauh sama diri kita, melihat dunia yang begitu banyak fenomena penipuan, terjebak dengan angka, nama, pencapaian. Dan itu dunia nawarnya gitu. Kalau angka saldo Anda banyak, Anda pasti dihormati. Kalau rekening Anda penuh, Anda pasti dihormati. Jadi kita disetting ke sana. Akhirnya ujung-ujungnya kita hidup autopilot. Apa itu? Pagi bangun, kemudian apa? Sholat subuh, kemudian sarapan, berangkat kerja, pulang malam, terus begitu terus saja, terus gitu. Maka di saat akhir nanti makna hidup ini sebenarnya apa? Itulah yang orang-orang hikmah, orang-orang yang arif, mereka merenungkan sebenarnya apa yang dimaksud dengan hidup. Itu apa sih? Al-haya, hidup itu apa? Tadi saya bilang ya, ada yang luas, ada yang mendalam. Nah, kalau yang mendalam itu dia merenungkan, ada tafakur. Apakah seusia saya begini, kehidupan saya hanya sekedar, mohon maaf, tanda petik ya, masih mengejar prestis, masih butuh validasi, pengakuan orang. Apakah seusia saya saat ini, saya belum ketemu guru sejati, masih pelin-pelan? Apakah seusia saya saat ini
hanya sekedar ikutin ego sesaat. Nah itu perenungan semua. Makanya hari ini kita ingin coba sejauh mana kualitas ibadah yang kita kerjakan itu dengan refleksi, dengan perenungan yang mendalam sehingga menjadi pola kehidupan. Gitu ya. Jadi kalau kita ibadah udah nggak kayak dulu gitu. Kalau dulu kan cuma ikut-ikut aja gitu. Makanya kalau ditanya kenapa Anda sholat pakai kunut, karena saya NU. Kenapa nggak pakai kunut? Karena saya Muhammadiyah. Itu nggak kayak ilmiah ya, itu nggak. Yang ilmiah itu kenapa kamu pakai kunut? Saya bermazhab Imam Syafi'i, manhaj saya. Nah itu dia tahu tuh. Kalau bahasa kampus tuh, bahasa universitasnya tuh, akademiknya tuh, dia tahu epistemologinya. Nggak cuma sekedar ikut. Nah dunia kita menawarkan ya ikut aja lah. Lu nggak perlu gini, ya ikut aja lah. Nggak bisa Pak. Justru tabrak apa yang Bapak lakukan dan itu akan menjadi poin. Ya ternyata saya ibadah. Kenapa kok hamba? Kenapa kok hamba? Karena memang kita nggak tahu fundamentalnya, nggak tahu. Nah ini kita lihat ya. Bismillah, mudah-mudahan pelan-pelan saya sampainya pelan-pelan gitu ya, biar bisa disimak. Biar bagaimanapun kita ini kan hanya saluran. Ya ini kayak gini kita dibikin apa, perkembangan zaman ya, mau lewat YouTube, mau lewat Instagram, mau lewat Facebook, itu perkembangan zaman. Dan kita kalau ketinggalan, nah itu nanti akan keteter. Kalau ngikutin berlebihan juga kita akan jadi over. Nah itu sebenarnya teknologi itu kayak pisau. Kalau pisau itu digunakan untuk yang baik, potong kambing gitu ya, potong siapa ini, Amin itu sapi, itu manfaat. Tapi kalau pisau digunakan buat bunuh, buat apa? Teknologi itu juga sama. Jadi di saat kita tahu teknologi bagus berkembang, Bapak gunain buat apa? Gitu. Di rumah pasang wifi ya, biar apa? Iya dong, ketinggalan zaman ya. Buat apa? Anak saya belajar, saya searching, kalau saya ada tugas, ada bikin makalah, bikin apa, ya tugas. Oh saya kerja, nggak saya butuh. Berarti dia teknologinya berfungsi buat mendukung kehidupan dia. Tapi kalau teknologi hanya, mohon maaf ya, scroll TikTok, ya dari Isa sampai sampai subuh, itu. Nah, Bapak lihat, maka dalam penelitian itu otak kita itu sebenarnya nggak bisa menerima the short film ya, the short video itu nggak bagus. Jadi video yang pendek-pendek itu kita nggak susah. Dan itu kalau kelamaan ya nggak, memori kita justru nggak makin bagus, makin jadi rusak. Yang bagus itu nonton itu full. Saya nonton film ini, saya nonton dokumenter ini, saya nonton itu full. Kalau full Bapak bisa gitu. Tapi kalau pendek Bapak lihat lagi. Bapak coba tanya deh. Dari jam Isya sampai subuh yang di scroll TikTok ada yang ditangkap. Ada kayak disuruh begini, saya kasih paper, ada tulis juga. Begitu ada tulis apa yang ada dengar, nggak ada yang dijawab Pak. Nggak ada. Artinya apa? Terlalu singkat yang kita lihat, potong. Sama kayak pikiran kita. Pikiran kita kan kertas kosong. Filsuf itu siapa? John Locke atau Hegel. Kita kayak kanvas. Kayak kanvas yang kosong kita isi. Nah pikiran kita kayak kanvas kosong, kertas HVS dan kalau gampang. Tinggal Bapak mau nulis siapa? Hari ini kanvas Bapak pilih siapa tuh? Apa percak kotor? Ya kan? Apa tulisan-tulisan bermanfaat gitu. Kehidupan kita sering gitu. Nah kalau kita tahu saya ini kanvas, saya ini kertas HVS, saya nggak mau kertas HVS saya dirusak. Ya kan? Saya nggak mau kertas HVS saya ini ternoda. Saya nggak mau. Ya pokoknya banyak hal. Nah itu kalau Bapak paham di situ, oh ternyata kayak gitu ya terus terus. Nah, udah nanti kepanjangan ini prolognya. Di sini salah satu tazkiyatun nufus yang berkaitan masih dengan sholat ya. Karena yang rutinitas kita kerjakan dan menjadi wajib adalah rukun-rukun nggak boleh ditinggalkan, salah satunya sholat. Judulnya di sini pengertian batin yang menyempurnakan kehidupan sholat.
Jadi orang sholat itu ada yang secara lahiriah, zohiriyah, maksudnya zohiriyah, ada yang secara batinnya. Ada orang sholat sudah bagus secara rukunnya tampak dilihat zohir gitu. Tapi batinnya berapa banyak kita yang masih belum sujud gitu, yang masih belum ruku. Maka di dalam pola kehidupan itu, batin itu nanti dia akan apa namanya itu kalau orang ini tuh terekspos tuh gitu. Jadi hasil dari pekerjaan amalia zahir yang kita dilatih ya dalam pandangan-pandangan orang-orang pembersihan jiwa, mereka meriadohi. Kok kamu puasa sih Senin Kamis? Iya, saya lagi meriadoh buat diri saya. Kok kamu zikir banyak, kok wirid banyak? Iya, saya lagi meriadoh. Biasain siksa dirimu dengan riadoh ya, agar batinmu nanti lebih tenang. Bapak tes aja deh, nggak usah pegang HP sebelum tidur, sejam atau 2 jam sebelum pegang HP. Jadi kita nggak pegang handphone ya kalau mau tidur. Anggap nih saya mau tidur jam 9, itu dari bisa juga nggak pegang handphone. Dan ternyata itu dilihat tuh, luar biasa ketenangannya, kedamaian hatinya, ketentraman kehidupannya jauh lebih tenang. Tapi ini bukan ketemu. Kadang tidur HP-nya begini, kok bangun begitu, udah begini. Ya tuh nyangkut di sini. Ya kan? Ya kan? Pernah nggak begitu tuh? Ya karena itu effect namanya. Jadi kalau bahasa ini ada side effect, ada efek samping. Apa yang Bapak konsumsi, apa yang Bapak dengar gitu ya, itu kan bagian konsumsi. Jadi konsumsi itu bukan cuma makanan, konsumsi itu penglihatan, konsumsi itu pendengaran yang nanti berkaitan dengan apa? Dengan hati kamu, dengan batin kamu. Itu kalau Bapak paham Pak ilmu ini, iya ya kan? Ternyata maksudnya sumber-sumbernya penglihatan yang kau lihat, yang kau dengar, yang kau rasa, dia akan mempengaruhi batin kejiwaan kamu. Maka hiduplah carilah teman bergaul, jangan sama. Dia akan mempengaruhi batin. Bertemanlah sama orang-orang, kalau bahasa ininya tuh, kalau kamu baik dengan tukang minyak wangi, ya, kalau kamu nggak beli juga, kamu tetap wangi, dapat wanginya. Tapi kalau kamu main dengan tukang bara api, tukang itu apa, besi, pandai besi, kelas itu, biar kamu nggak melas baunya. Sama kayak teman juga. Saya temenan sama si A, kenapa dia rajin? Kok saya terpacu ya kalau main sama dia? Kok saya jangankan dia ngomong, saya ngeliat orangnya itu kayaknya kok pengen berubah pikiran, kok kayaknya pengen berubah batin. Itu udah luar biasa. Nah itu ciri-cirinya gitu. Alamatus sholeh, tanda-tanda orang yang tepat. Dia belum ngomong apa-apa, kita bermain teman doang, dia itu udah nular. Kita belum main apa-apa. Ya kita kayaknya saya ketemu kayak udah lama ya gitu. Padahal baru ketemu dari situ tuh, ya kan ketemu dia ngerubah. Kalau merubah cuma urusan physically itu biasa. Anda main ketemu sama orang suka pakai baju ini, Anda ikut. Anda main suka orang pakai celana ini, Anda ikut. Itu mah nggak terlalu penting. Itu eksternal. Tidak semua faktor eksternal ini kita sama nggak bisa. Bahaya atau Aryono, ya dia hobi pakai sarung BHS. BHS lumayan tuh, harganya lumayan. Jadi hadiah yang dikasih sarung kiai-kiai ini Jawa Timur. Begitu saya pakai, cingkrang di atas mata kaki, tinggi banget. Aduh, saya bilang ini sarung mahal, apa di mata kaki? Nggak tepat kan? Itu buat ukuran saya, ya paham nggak maksudnya? Buat ukuran saya, kalau bangsa itu mah pas, gitu. Karena itu sarung memang punya brand untuk orang Indonesia yang tingginya standarnya segitu. Nah kalau saya pakai, saya gulu apa sih? Begitu saya jelek banget itu gitu.
adalah susah gitu. Saya kasih susah Honda tahun dulu apa kalau mesti kerjain. Nih Anda punya sarung kan, girang dia dikasih sarung PHS. Saya yang nggak sama, nggak bisa. Kalau cuma faktor eksternal, saya pikir-pikir nggak bisa ngikutin kayak orang-orang kalau pengen juga gitu ya, paksain ini juga nggak pas. Terus gimana dong? Karena saya pengen panjang kemari, saya pakai gajah dulu. Karena kalau duduk tuh pasti sampai bawah. Jadi gitu banget. Nah, jangan ya. Yang pertama kita lihat di sini. Ketahuilah bahwa semua pengertian itu banyaklah kata-kata yang ditujukan kepadanya. Jadi gini, di sini sih dijelasnya pengertian batin akan banyak multitafsir, akan banyak interpretasinya. Karena urusan begini tuh kan mainnya bukan ini Pak. Objek yang nyata dengan objek yang abstrak ya, yang dinalar itu nggak sama. Termasuk kajian-kajian emosi gitu ya. Kalau objeknya jelas itu sama Bapak. Misalnya Bapak ngelihat lemari buku, semua pasti akan bilang itu lemari buku, gitu kan? Itu lemari buku. Tapi kalau misalnya lihat isi buku ilmu itu apa, nggak semua sama pandangannya begitu. Sebab yang objek nyatanya adalah lemarinya. Tapi kalau di saat keilmuan atau isinya, ya nggak, di dalam itu bisa apa? Nah itu sama. Kalau udah bicara urusan dalam, urusan apa bahasa kasar kita tuh jeroan, itu tuh nggak akan sama. Maka banyak tuh pandangan-pandangan. Ada yang bilang, ente sombong banget sih, kata dia. Kalau bicara urusan dalam, Bapak nggak boleh nebak-nebak. Ente lihat tuh, wah jangan bilang gitu, itu urusan dalam nggak kelihatan. Jadi bagusnya gimana? Jangan ente bilang sesuatu yang urusan dalam, ente nggak masuk ke ranah itu. Ente ntar akan jadi suzon adanya, akan jadi tebak-tebak, akan jadi apa namanya spekulatif palsu. Kayaknya Pak Yono udah nggak suka nih sama saya. Emang kenapa? Asal ini pulang langsung cepet, langsung pulang langsung. Itu kan urusan dalam. Ya, urusan dalam Bapak tebak, dia udah gak suka. Kata suka itu variabelnya kalau kita turunin, itu gak bisa ditebak. Tapi kalau Bapak suzon, akhirnya Bapak yang terjadi apa? Jadi musuhan kok. Tapi kalau Bapak positif thinking, begitu ditanya, kenapa sih kamu pulang langsung? Saya berak-berak. Tuh, baru tahu aja. Jadi dia langsung pulang ngapain? Ngapain? Jadi dia langsung pulang ngapain? Tadi saya bilang, oh dia langsung pulang. Ya Allah, kita udah bersangka, oh berarti dia gak suka nih. Oh enggak, begitu kita tanya, kenapa sih langsung pulang? Saya berak-berak. Tuh. Jadi tahu nggak kira-kira? Tahu setelah kita nanya tuh, ternyata kemarin saya suzon sama dia. Nyangkanya apa? Karena sesuatu yang di dalam kita bahas. Oh gitu ya Ustaz jadinya. Itu Pak Leon. Sama di sini. Pak Leon pulang, kita datang, berarti dia apa? Berak-berak. Itu. Jadi dia selalu maghrib, dia nggak ikut ngaji, pulang langsung. Berarti dia ngapain? Bapak yang bilang ya, saya. Nah, kayak baik. Jadi itu dulu dipahami. Jadi kalau urusan dalam nggak bisa. Bapak ditanya gini, kamu tuh cinta sama aku, seberapa cintamu? Aduh itu udah gak bisa tuh Pak. Maksudnya sesuatu di dalam, makanya dibilang di sini akan banyak pandangan, akan banyak interpretasi, akan banyak multitafsir dari yang di dalam. Aku sih cinta kamu, gitu kan? Di mana apa tuh kalau yang lagu gunung tinggi akan kudaki, lautan pun akan kuseberangi, gitu. Itu kan bahasa cintaku sama dia itu terlalu dalam. Dia bilang tuh gitu. Bahasa hiperbolanya tuh itu. Ya toh, nah nggak bisa diukur. Pak Koko, kamu cinta nggak sama? Oh ya cinta. Cintamu seberapa? Ya pokoknya aku lope banget sama kamu. Lope iya. Kayak Mas Surik, I love you full. Fullnya itu juga nggak ketahuan. Nah, jangan Pak, hati-hati nih urusan tazkiyatun nufus nih, Bapak bukan ranahnya, hati-hati.
Yang ada nanti Bapak cuma spekulasi bohong, spekulasi palsu. Dia nggak bisa, karena ilmu itu masuknya ke dalam rasa. Nggak bisa tuh. Kecuali Bapak cemburu juga, baru Bapak tahu tuh. Ustaz, kalau di sana ada tukang nasi goreng, enak ada nasi goreng. Kata siapa? Kata siapa? Katanya udah makan, udah beli. Nah kita yang belum makan, belum beli, enak. Kalau enak, ya udah belum tahu. Makanya kalau kita belum tahu, belum nyebur ke urusan itu, jangan sekali-kali kau ngasih pendapat, ngasih komen kan. Oh iya enak. Kau tahu dari mana? Kan habis diajak tuh makan. Iya enak bener. Rekomendasi kita kalau mampir ke sini gitu. Ya, kalau Bapak kecebur tahu. Nah urusan hati itu jangan hati-hati. Ini kan karena fikirnya tak sekali luruskan di komen, saya harus jelasin juga, bukan hanya zahir. Nah, terus gimana caranya? Yuk kita baca di sini. Ada setidaknya 6, ya. Ada 6 yang berkaitan dengan batin yang menyempurnakan kehidupan sholat. Kehidupan sholat itu apa sih? Rukun-rukun yang Bapak kerjain mulai dari takbiratul ihram, ya kan, sampai salam terakhir, semua tuh gerak-gerakan Bapak, harakah Bapak. Nah itu bagian dari apa namanya hidupnya sholat, tapi secara zahir, secara zahir. Kayak masyarakat dalam pandangan sosiologinya itu kan terjadi banyak gejala, entah itu gejala sosial, entah itu gejala apa mungkin biologis kita masing-masing. Ya banyak kemiskinan, strata kaya, miskin, itu kan tampak tuh gejala-gejala itu disebut apa? Batang kehidupan. Di blok apa ini O ya, di blok O ini terjadi ada kesenjangan. Misalnya paham manhaj yang berbeda-beda sehingga muncul dikaji dalam interdisipliner kajian sosiologi masyarakat yang ada di blok O, ternyata apa? Terjadi gejala sosial gitu. Atau yang miskin, yang kaya terus kumpul, yang kaya aja, yang miskin, yang kere aja, itu pun sama, itu terjadi, ya kan? Itu namanya terjadi kesenjangan. Jadi di saat dilihat kehidupan itu harakah. Makanya kita hidup itu harus bergerak, jangan diem aja. Al harakatul barokah. Pergerakan itu mengandung keberkahan. Bikin program di DKI masjid, antar saya pengen datang, paling 4M, apa itu? Lu lagi. Jangan pikir begitu, yang penting bergerak. Harokah. Kalau ada harokah bergerak, ya kan? Di dalamnya ada keberkahan. Percaya apa tidak Pak? Orang yang diem aja, dia nggak dapat apa-apa. Tapi kalau orang yang bergerak, meskipun contoh dia dagang nggak laku, tapi dia ngalamin pengalaman di situ. Di sekolah belajar, dia bergerak, dia baca tuh buku, ya kan? Dan literasi kita emang rendah, baca buku kita tuh jarang dikit. Ya kan? Banyak tuh dosen-dosen yang dokter-dokter pada mereka bilang ente baca disuruh baca doang. Baca itu kan ada dua, ada yang bentuk konkret tersurat, ada yang bentuk tersirat gitu Pak. Di saat kita lihat, oh iya ternyata banyak bacaan kita di depan. Pak Haryo bisa saya baca, tapi bukan paranormal ya, kan? Ini kok ngaji sedih banget. Lihat tanggal, oh pantas setengah bulan, ya ngajinya layu. Gitu. Lemes banget ngaji. Itu ngaji tanggal-tanggal awal-awal semangat. Ya semangat. Kenapa? Baru diinfoin sama supervisor finansial, udah cair ya, kira gitu. Nah itu mainnya di mana? Pola kehidupan. Nah sama tadi yang saya maksud di dalam sholat betul nih. Tadi udah azan, bunyi azan kan? Yang titik itu azan apa bukan? Bukan ya? Bukan ya? Oh, biasanya kan itu kan kode ya. Dan dibilang dia saya takutkan ya di jam apa ini saya notifikasinya 10 menit lagi. Yang pertama ya, kehidupan batin
Di dalam sholat pertama satu adalah kehadiran hati. Batin kita ini dituntut, dipinta untuk hadir di dalam apa yang kita amali. Nah, teori-teori perkembangan sekarang di modern ini mereka menyebut mindfulness. Hiduplah dalam mindfulness. Artinya apa? Dalam conscious yang totalitas kesadaran. Saya nggak tahu nih kalau saya pakai bahasa begini paham nggak kira-kira? Enggak ya, terlalu tinggi juga sih, saya nyadar sih ya. Ya, saudara apa sih kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, saya pancing biar bapak ini. Kadang orang banyak kalau ngomong gayanya pengen kelihatan kayak orang-orang akademis. Tapi istilah-istilahnya banyak yang nggak tahu. Gitu kan? Ya belajarlah, kita belajar terus. Orang tuh semakin belajar semakin terbuka. Orang kalau semakin belajar semakin bijaksana. Orang kalau semakin belajar dia semakin arif. Yang keras itu yang kamu belajar. Kerdil, gitu ya. Kita sekolah kan kita belajar nih. Ijazah yang kita kumpulin itu cuma buat buku doang. Ya, kemampuan berpikirnya nggak ada. Itu benar banyak. Sama kita juga bareng di magister juga. Saya bilang udah jadi sekilar bola. Saya kerja juga ketemu. Kok dokter kayak gini ya? Ntar kalau saya di dokternya baru kita pengen cinta banget. Negeri kita ini bukan butuh orang pintar, butuh orang benar. Butuh orang benar. Ya, oh kamu sekarang sebanyak bapak punya gelar, ikutin aja. Dipermudah. Amin sonar, MPD, SPD, MPD, Empedu, Barbar, Kanker itu. Pak Haryono, MBA, MJK, MA, dan kita tertipu. Saya udah ngalamin Pak. Dan alhamdulillah saya mau ini. Kadang kalau tulis gelar udah saya mau pakai gelar. Tapi saya berani kalau diadu ya kita diskusi lagi. Kita mau buka apa? Bukan diadu, maksudnya belajar bersama. Kalau diadu maka sana kayaknya apa gitu ya. Nah, jadi pertama butuh kehadiran. Nah, kehadiran itu apa sih? Nah, kehadiran itu dari ujung rambut sampai telapak kaki, Bapak ada di situ, itu namanya kehadiran. Di absen di sekolahan. Bapak Koko hadir. Nah, dari ujung rambut sampai telapak kaki ada di situ, itu namanya hadir. Tapi kalau misalnya tangannya doang di kelas hadir, badannya mana? Itu nggak hadir namanya. Berarti sepotong. Itu Pak Haryono rekaman 2 kaset begitu dipanggil hadir gitu. Lah orangnya mana? Itu suaranya doang betul. Hadir nggak itu? Enggak. Dari ujung rambut sampai telapak kaki secara zahir Bapak hadir di situ. Nah batin pun sama ada di situ. Usolli fardu isya tuh. Bapak setiap gitu tuh Allah itu Bapak ada di situ. Dibutuhin kehadiran hati. Bapak duduk di sini juga hadir apa? Saya nggak tahu. Ada yang hadir ada, bener hadir, dia bener. Saya hadir di masjid, ya kan? The keynote-nya, catatannya, kata kuncinya itu hanya duduk. Bapak hadir, hanya duduk. Pikiran Bapak, batin Bapak hanya duduk. Just only. Oh, duduk. Tapi nanti ada distraksi yang nyerang ke pikiran Bapak. Udah duduk anteng, pikir tes. Itu anak kecil. Kalau bahasa hari itu bocil. Tahu bocil? Itu anak kecil Pak. Kalau bikin studi tour, berangkatnya besok pagi, malamnya udah dipikirin namanya. Sampai ngajak emak bapaknya ke Alfa, ke Indomaret, ngapain? Bawa snack besok. Bisa tidur gak tuh bocah? Agak. Bisa tidur, udah tidur dulu.
ya kan aku besok naik bis ya. Ya tidur aja dulu, kan aku jalan-jalan besok. Dipikirin itu gitu. Ujung-ujungnya sampai subuh tuh bocah baru ngantuk. Ya kan? Nah giliran mau berangkat, apa yang terjadi? Bangunnya susah ya, dibangun betul gitu. Ya, kalau bapak masih pikirannya kayak gitu, bapak bocil hingga dewasa namanya gitu. Jadi dewasa itu bukan umur. Dewasa itu bukan umur. Kematangan orang berpikir, kemampuan kognitifnya, ya kan? Itu dewasa. Tapi kalau umur mah enggak, umur mah cuma patokan bilangan. Tapi kalau kematangan enggak patokan gitu. Nah gitu. Nah di sini dibilang Anda hanya duduk, hanya. Kalau lagu pecah 1000, hanya diam gitu ya. Jadi itu sama tuh lagu hadir juga. Dia gitu ya disebutkan. Coba bapak begitu dah. Itu konsep kalau kita tarik lillahi ta'ala. Kalau pecah 1000 aja, pecah 1000 itu pecahnya banyak. 1, 2, 3, 4, habis 1000. Banyak banget yang dipikirin. Tapi saat ini hanya dia satu yang dipikirin. Kalau lagu aja bapak bisa hanya dia. Ini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Itu hanya dia. Lillahi ta'ala itu hanya dia. Begitu Allahu Akbar, pecah 1000 di kita. Mikirin itu. Imam Ustaz untuk ngomong lagi. Ya enggak? Pecah 1000 enggak pikiran kita? Pecah 1000. Ya itu latihan dah ya Bapak tes dah. Ustaz kok pakai lagu itu? Nah ini sumber itu boleh dari mana aja? Sumber kita belajar tuh, nah kita ketakutan. Ya enggak? Begitu dalilnya kamakola hanya dia. Kok begitu sih dalil begitu? Itu bukan dalil, itu dalil. Dalil mana? Dalil kenyataan kehidupan kita. Buktinya apa? Bapak lagi nyetir, bapak pecah 1000. Gitu. Orang lewat sebelum dilihat di komen, orang begitu banget. Itu pecah 1000. Anda nikmatin aja lagi nyetir. Jadi pendawa ke jalan, saya ngisi ceramah kemana? Kebagusan. Saya bilang acaranya jam 6 jam 10 Ustaz. Saya lihat di map cepat kayaknya berangkat nih. Lewat Cipendawa, kita Cipendawa. Hari apa tuh? Sabtu. Habis itu saya berangkat, Pak. Berubah mapnya langsung jadi merah semua. Kagak jangan di situ. Jadi lain kok begini sih, kok gitu. Saya putar balik begini, tak udah begitu kan? Ya Allah, gitu. Saya telepon, kayaknya nggak keburu Pak saya. Ya kan? Kalau acara jam 10, itu kan acara internal. Beneran orang ada, orang apa? Kalau bahasa sekarang tuh crazy, rich kayak orang punya. Cuma saya bilang begini, saya ke sini jam 1 boleh kan? Oh iya terserah Ustaz tuh udah beli. Gitu, enak ngisi acara begitu betul. Ya udah Ustaz terserah Ustaz dan jam 1 ini datang gitu. Tadi dulu ngumpulin keluarga besarnya, nah itu maunya pas makan siang selesai. Karena saya akan ke jalan, saya bilang jam 1 boleh nggak? Ya berarti acaranya makan dulu baru lagi. Bisa. Gitu. Nah begitu macam tuh. Kalau saya pecah 1000, stres Pak. Stres. Itu gimana? Pecah 1000 di sini. Kiri. Gitu. Apalagi kalau yang ustaz yang dia punya pokok tuh kan punya. Makanya guru saya tuh ajarin, nanti jadi guru, jadi ngajar harus punya pokok. Ya kan? Jadi kalau ngajar begini apa udah jadi prioritas harapan finansial ente. Karena bulan kita dapat ya, jadi enggak ngadel. Ini kan di kampung-kampung ngadel. Jadi usaha tangga ngadel. Pak RT ada yang mati enggak? Emang apa? Ya kan proyek saya ngadelin. Jadi puyeng itu tangannya juga puyeng Pak. Rokok nggak punya, ya kan? Pulang ke rumah pilih bawel. Lah duduk ini gitu. Ya, hilang gitu. Itu guru saya jadi itu. Kenapa kayak diajarin begitu? Biar kamu tidak pecah 1000. Biar kamu nggak pecah 1000. Ngaji duduk di sini juga sama, kelihatan dari muka bapak yang pecah 1000. Kok ternyata Ustaz kelihatan kenapa? Mukanya udah pecah. 1000. Ya kan?
Itu kelihatan tuh. Jadi psikologi udah dibongkar kok. Ya nggak dibongkar tuh dari kejiwaan bapak tuh. Itu panjang ya. Jadi pertama kehadiran hati. Nah caranya gimana? Hanya mencuri aja hati. Saya ngopi di rumah santai, hanya ngopi, nikmati tetangga lewat. Jadi jangan bapak fonis, jangan bapak respon, nggak usah tuntung lewat. Ya. Bapak kalau fonis hukum ya mengkomen, nggak usah tuntung. Dia mau direndahin juga tetap untung. Rugi bapak zolimin dia. Percaya kan? Ya usah tuntung, benar nggak gini? Azannya. Dan ini baru satu ya, baru bulan depan kalau ada lagi kita terusin yang limanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita berharap apa yang kita kaji ini memberikan manfaat untuk kita semua. Dikulinya dari salihah Al-Fatihah. فلكريم الله بك الحمد والله كتب الفاتحة 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 بالشفاعة الفاتحة وبالعزة الفاتحة وبعظمة الفاتحة توجه إليك بحق نبيك رحمة نبيك الشفاعة نبي محمد صلى الله عليه وسلم يسر ولا تعسر من كل حاجاتنا وحاجات جمعنا في هذا المسجد بين الحكمة يا الله اللهم ارفع درجتنا في مجلس العلم اللهم ارفع درجتنا بمعرفتك حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم سبحانك اللهم وتحية بها السلام واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين شكرا كثيرا لكم ورحمة الله وبركاته assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.